Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma shalli wa sallim ala khairil anam wa ala alihi masabiyadzulam amma ba'd. Kepada semuanya makhluk di jagat alam raya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan bacakan kata mutiara hikam yang ke-134. Idza arada ayyudhira fadlahu alaika khalaqa fika wa nasaba ilaika. Tatkala Allah menginginkan untuk mendohirkan, memperlihatkan anugerahnya kepadamu, Allah menciptakan anugerah itu mewujud dalam dirimu. Wa nasaba ilaika, dan nyebongsokno itu ya apa ya, menisbatkan, menyandarkan bahwa amal itu kepadamu. Nah itu, jadi perwujudan sifat Allah mewujud di dunia itu dalam dirimu. Jadi kehendak Allah mewujud di dunia dalam kehendakmu. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak akan ditanya terhadap apa yang dia lakukan. Wa hum yus'alun, tapi manusia ini akan ditanya oleh Allah, dimintai pertanggungjawaban apa yang telah mereka lakukan. Di sini dikatakan la yus'alu amma yaf'alu hakikatan wa hum yus'aluna syariatan. Mereka tidak ditanyakan secara hakikatnya, tapi ditanya akan syariatnya. Karena hakikatnya yang manusia bisa melakukan sesuatu itu Allah lah yang melakukan. Maka yang ditanyakan adalah syariatnya. Kok iso bisa melakukan ini secara fisik? Itu yang ditanyakan. Terus Allah di sini membagi, innal haqqa subhanahu wa ta'ala qasama ibadahu ala salasati aksamin. Dia membagi hambanya ke dalam 3 bagian. Kismun a'addahum lil intiqam. Yang pertama, dia mempersiapkan kepada mereka untuk dibalas, untuk disiksa. Karena itu sifat Allah al-muntaqim, qahhar. Allah maha pemaksa. Terus Allah memperlihatkan gambar kemaksiatan dengan hukumnya. Tapi menisbatkan itu semuanya kepada manusia dengan keadilannya dan pemaksaannya. Walau syaa rabbuka ma fa'aluh walau sya'allahu ma asyraku. Jika Allah berkehendak, maka mereka tidak akan bisa melakukannya. Dan jika Allah berkehendak, maka semua manusia tidak akan bisa menyekutukannya. Wa ma rabbuka bidzalamil lil 'abid. Nah, setelah seperti itu, jika terjadi penyekutuan terhadap Allah, manusia yang melakukan, maka lanjutnya ayat wa ma rabbuka bidzalamil 'abid, dan tidaklah Tuhanmu
ngoyo dolim kepada hamba-hambanya. Wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yadzlimun. Kami Allah tidak mendolimi mereka, tetapi mereka lah yang mendolimi dirinya sendiri. Itu menunjukkan hikmah saja dibalik apa yang terjadi di dunia. Wakismun adahumullahu lil khilmil liyudhira fihi ismuhu al-halim wa ismuhu ar-rahim. Yang bagian kedua, Allah mempersiapkan manusia untuk memperlihatkan sifat halim, bijaksananya, rohim, sifat kasih sayangnya. Nah, untuk menunjukkan sifat rohim tersebut, Allah memperjalankan manusia supaya bermaksiat. Tetapi juga ada iman di dalam hatinya. Maka karena maksiat tetap aja mendapat hukuman atas maksiatnya. Lalu maksiat itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia dimasukkan surga. Lah itu menunjukkan sifat rohimnya, Rahman Rohim, menunjukkan sifat belas kasihannya. Terus wakisbun adahumullahu lil karom, dan bagian yang ketiga mempersiapkan manusia. Allah mempersiapkan manusia untuk kemuliaan, supaya memperlihatkan asma Allah Al-Karim, Maha Loman, Maha Pemurah, wa ismuhu Rohim, Maha kasih sayang. Karena itu Allah menjadikan dalam diri manusia bisa taat, berbuat baik, dan kemudian dia biasa masuk Islam, mendapatkan iman. Lalu setelah bisa Islam dan iman, kemudian dimasukkan surga, terus bisa melihat Allah yang bersifatan Rahman. Nah, gitu kan, seperti itu ceritanya. Itu semuanya karena Allah menunjukkan sifat Karim, Pemurah, dan Rohim, Maha kasih sayangnya. Karena itu Allah mengingatkan ketika hidup di dunia, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Maka janganlah kamu terbuai ketika hidup enak di dunia, dan janganlah sampai pembujuk itu bisa melenakanmu. Ya, pembujuk ini yakni maksud setan. Syaiton kama kanal kamal. Tapi setan itu sebetulnya kan itu bersifat gelombang. Ketika di dunia wujudnya siapa setan itu? Ya seperti surat An-Nas, minal jinnati wan nas, dari jin manusia, yang membisikkan ke dalam hati manusia dari jin dan manusia. Perwujudannya setan di dunia ya dari jin dan manusia, rupa segala problem dari anak, problem dari istri, problem dari yang lain,
tapi mereka bukan setan. Nah, itu perwujudan setan di dunia. Jadi segala sesuatu kalau dunia mesti mewujud fisika. Itu sifat dunia. Baik itu akhirat, setan, Allah. Tapi perwujudan itu bukan Allah. Perwujudan itu bukan setan. Sampean ngomong anak nakal setan ya kamu. Orang lain pejabat korupsi sampan ngomong itu setan kamu, wah itu nggak terima. Jadi perwujudan kalau di alam gelombang itu apa narani yang di atasnya yang berupa setan itu sifat yang tidak baik itu sifat. Nah, sifat yang tidak baik itu dari setan. Ya di atasnya setan berupa gelombang yang itu dinamakan iblis. Itu penarani perwujudan setan. Dan kita karena itu kita melawan setan nggak bisa di dunia ini. Setan menggoda manusia di dunia ini melalui akal manusia. Dan di balik akal manusia itu digandoli hawa nafsu. Makanya di dalam Al-Quran juga dikatakan wala tatabi'il hawa fayudillaka an sabili. Jangan engkau mengikuti hawa nafsu, maka engkau akan tersesat dari jalannya. Jadi jika manusia tidak menemukan jalan dan cara menuju Allah, itu yang namanya tersesat. Kita orientasinya ke Jakarta, tetapi ternyata jalan kita enggak ke arah Jakarta. Lah itu namanya tersesat. Jadi harus linier antara syariat, thariqah dan hakikat itu. Hakikat itu kan tujuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syariat yang kita lakukan seharusnya menuju ke Allah, makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya juga harus seperti itu, menuju ke arah ridho Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ke arah situ, nah itu berarti itulah yang namanya tersesat. Kalau kita mau ke Jakarta ketika ini di Surabaya, maka arah kita kalau pengen naik pesawat ke Bandara Juanda itu nggak tersesat karena jelas arahnya nanti setelah Bandara Juanda ke naik pesawat ke Jakarta. Contoh seperti itu. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.